Halo semuanya, jumpa lagi ya. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi logaritma. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang fungsi eksponen, dan hari ini kita belajar tentang fungsi logaritma. Fungsi eksponen dan fungsi logaritma ini masih ada hubungannya. Nah, kalau logaritma ini sebenarnya atau fungsi logaritma ini memang tidak berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari, tapi hasil dari penggunaan logaritma ini dapat kita nikmati. Misalnya dalam bidang kimia, fisika, biologi, dan teknologi. Di bidang teknologi contohnya adalah penggunaan pesawat terbang. Nah, contoh yang lain adalah penggunaan laptop, kemudian televisi, dan yang paling sering mungkin kita pakai sehari-hari adalah penggunaan handphone. Di bidang biologi, fungsi logaritma ini bisa dipakai untuk menentukan pertumbuhan mikroba dengan menggunakan rumus N sama dengan N0 kali 2 pangkat N, dan bisa diselesaikan dengan cara logaritma, yaitu log N sama dengan log N0 kali 2 pangkat N. Kalau di bidang fisika, fungsi logaritma ini juga bisa dipakai untuk menentukan taraf intensitas bunyi ya. Jadi untuk menentukan taraf intensitas bunyi ini, rumusnya biasanya yang dipakai itu adalah TI sama dengan 10 kali log I per I0. Di bidang kimia, fungsi logaritma ini digunakan untuk menentukan pH larutan dengan rumus pH sama dengan min log kali H plus ya. Nah, untuk memahami fungsi logaritma lebih lanjut, mari kita bahas tentang pengertian fungsi logaritma, di mana fungsi logaritma ini adalah suatu fungsi yang memetakan setiap X anggota himpunan bilangan real dengan tepat satu anggota bilangan real A log X, dan bentuk persamaannya adalah bisa kita tulis sebagai Y atau juga Fx. Jadi Fx sama dengan A log X, di mana A-nya tidak sama dengan 1 dan A-nya lebih dari 0 atau A-nya positif dan X-nya lebih dari 0 atau X-nya positif. Berikutnya adalah grafik fungsi logaritma. Sama seperti grafik fungsi eksponen, grafik fungsi logaritma juga ada dua jenis, yaitu grafik fungsi monoton naik. Bentuk umumnya adalah A log X. Jadi Fx-nya di sini kita ambil salah satu contohnya adalah 3 log X dengan A sama dengan 3 dan X-nya positif atau lebih dari 0. Nah, untuk menggambar grafiknya kita buat tabel dulu ya untuk memudahkan mendapatkan titik-titik dalam kita menggambar grafik. Di sini kita misalkan X-nya 0,3, berarti 3 log 0,3 itu hasilnya adalah 0,3, min 1,1. Kemudian misalkan X-nya 1 kita ambil, jadi 3 log 1 adalah hasilnya 1. Kalau X-nya 3, berarti 3 log 3 hasilnya adalah 1. Dan kalau X-nya 9, 3 log 9 adalah 2. Nah, untuk menghitung ini kan sudah kita bahas sebelumnya ya, yang beberapa waktu yang lalu. Kemudian dari sini kita dapatkan titik-titik untuk menggambar grafik. Yang pertama titik 0,3 dengan min 1,1, kemudian 1,0, 3,1 dan 9,2. Kemudian kita gambar grafiknya seperti biasa, sumbu X, sumbu Y. Kemudian titik-titik ini kita bawa ke dalam grafik sehingga bentuknya menjadi seperti ini ya. Jadi ada titik A, kita namai titik A itu 0,3, min 1,1. Kemudian titik B di sini 1,0. Di sini ada titik C 3,1 dan di sini ada titik D 9,2. Dari sini kalau kita perhatikan dari titik A, B, C, D, semakin X-nya ke kanan atau semakin besar, jadi Fx-nya dia semakin naik ya, sehingga semakin besar nilai X-nya maka Fx-nya semakin besar juga, atau posisi Fx-nya itu semakin ke atas. Dengan demikian dia dinamakan dengan fungsi monoton naik, dengan syarat A-nya harus positif dan tidak boleh sama dengan 1 dan X-nya juga harus positif. Yang kedua adalah grafik fungsi monoton turun. Nah, bentuk umumnya di sini adalah sama ya, Fx sama dengan A log X, di mana A-nya ini kita ambil antara 0 dan 1. Misalnya sepertiga, yaitu sepertiga log X, di mana X-nya juga harus bilangan positif.
Sama seperti grafik monoton naik, untuk menggambar grafik kita juga memerlukan tabel untuk mempermudah mendapatkan titik-titiknya ya. Nggak pakai tabel juga nggak apa-apa, yang penting bisa menghitung dan mencari titik-titiknya. Nah, ini tabelnya ini, kalau kita misalkan X-nya 0,3, berarti sepertiga log 0,3 itu hasilnya 1,1. Dan kalau misalkan X-nya 1, sepertiga log 1 itu sama dengan 0. Kalau kita ambil X-nya 3, sepertiga log X itu sama dengan min 1. Dan kalau kita ambil X-nya 9, sepertiga log 9 itu adalah min 2. Dan kemudian kita mendapatkan titik-titik seperti ini ya, kayak tadi. Dan untuk menghitung logaritma ini sebenarnya sudah dibahas dalam video pembelajaran sebelumnya. Kemudian kita dari tabel ini kita mendapatkan grafik sebagai berikut. Nah, kita namakan titik E ini 0,3 dengan 1,1, kemudian titik B 1,0, kemudian titik F 3,-1 dan titik G 9,-2. Kalau kita perhatikan di sini dari titik E, B, F ke G ini semakin besar nilai X-nya atau semakin ke kanan nilai X-nya, kemudian nilai Fx-nya semakin ke bawah gitu ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin besar nilai X-nya, maka nilai Fx-nya semakin kecil. Nah, semakin turun ini, semakin kecil ini semakin turun atau semakin ke bawah. Nah, inilah yang dinamakan, yang disebut sebagai fungsi monoton turun. Karena dia kalau nilai X-nya semakin besar, nilai Fx-nya justru semakin kecil dan posisinya dia ke bawah. Dengan demikian dia dikatakan sebagai fungsi monoton turun. Di mana syaratnya di sini adalah A-nya antara 0 dan 1. Dari kedua grafik tadi dapat kita simpulkan, jadi dari grafik fungsi logaritma monoton naik, ini yang warna hijau, kemudian yang warna biru ini adalah grafik fungsi monoton turun. Dapat kita simpulkan yang pertama adalah grafik Fx sama dengan A log X ini diperoleh dari pencerminan grafik Fx sama dengan 1/A log X terhadap sumbu X. Jadi ini sumbu X. Jadi grafik yang ini, yang hijau ini bisa diperoleh dengan cara pencerminan. Ini cerminnya adalah sumbu X. Nah, ini dikatakan pencerminan terhadap sumbu X diperolehlah grafik fungsi yang biru ini atau grafik fungsi monoton turun. Yang kedua, grafik fungsi Fx sama dengan yang warna hijau ini atau A log X dan yang warna biru ini atau 1/A log X ini sama-sama berpotongan dia di titik 1,0. Kemudian yang ketiga, kedua grafik ini baik itu yang warna hijau maupun yang warna biru ataupun A log X ataupun 1/A log X selalu berada di sebelah kanan sumbu Y. Nah, sumbu Y ini merupakan asimtut. Jadi namanya asimtut tegak dia. Kenapa dia dikatakan asimtut tegak? Karena kedua grafik ini misalkan grafik biru ini selalu mendekati sumbu Y tapi tak pernah memotong sumbu Y. Demikian juga dengan grafik yang warna hijau ini selalu mendekati sumbu Y tapi nggak pernah berpotongan dengan sumbu Y. Nah, inilah yang dinamakan dengan asimtut tegak dari grafik fungsi logaritma. Kemudian yang kelima, bisa kita dapatkan atau bisa kita simpulkan fungsi Fx sama dengan A log X ini, di mana A-nya lebih dari 1 merupakan fungsi monoton naik. Jadi yang warna hijau ini, jadi A-nya lebih dari 1 itu dinamakan fungsi monoton naik. Sedangkan yang warna biru ini adalah fungsi monoton turun dengan syarat A-nya antara 0 dan 1. Nah, yang berikutnya mari kita lihat hubungan antara fungsi eksponen dengan fungsi logaritma. Kalau kita perhatikan grafiknya di sini, ini yang merah ini adalah fungsi eksponen naik, kemudian yang biru ini adalah fungsi logaritma naik, dan yang hijau ini adalah garis Y sama dengan X. Grafik fungsi eksponen naik dengan grafik fungsi logaritma naik ini simetris ya.
ini garis yang hijau ini atau Y sama dengan X ini membelah menjadi dua. Jadi kalau kita perhatikan yang warna merah dengan yang warna biru ini, dia simetris. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa grafik fungsi eksponen dan grafik fungsi logaritma simetris terhadap garis Y sama dengan X. Hal ini berarti kita memperoleh grafik fungsi logaritma ini, yang warna biru ini, bisa diperoleh dengan cara mencerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Ya, kita peroleh grafik yang warna merah ini, yaitu grafik fungsi eksponen naik. Nah, yang kedua, kalau kita perhatikan grafik fungsi eksponen turun yang warna merah ini, dan juga grafik fungsi logaritma turun yang warna biru ini, kalau kita perhatikan di sini juga ada garis Y sama dengan X yang warna hijau ini. Nah, yang warna merah ini merupakan kebalikan daripada yang warna biru, sehingga dapat kita simpulkan yang kedua, fungsi eksponen merupakan inverse atau kebalikan dari fungsi logaritma. Berikutnya adalah tebak cermat ya. Kita akan jawab, jadi kalian bisa tulis jawabannya di kolom komentar. Kalaupun itu salah ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah mencoba, dan karena kita di sini sama-sama belajar ya. Nomor 1, warna apa yang menunjukkan grafik fungsi eksponen dengan bilangan pokok lebih dari 1 atau A-nya lebih dari 1? Nomor 2, warna apa yang menunjukkan grafik fungsi eksponen dengan bilangan pokok antara 0 dan 1? Nomor 3, warna apa yang menunjukkan grafik fungsi logaritma dengan bilangan pokok lebih dari 1? Nomor 4, warna apa yang menunjukkan grafik fungsi logaritma dengan bilangan pokok antara 0 dan 1?